ada intuisi positif darinya padamu. Teman-teman, intuisi positif tuh apa sih? Semacam firasat ya, firasat yang dia rasa kepada kamu. Kita kan buka sama-sama. Di sini aku harap pembacaannya diikuti dengan energi yang positif aja, nggak usah pikir macam-macam. Nanti kita akan buka dan spill namanya siapa, oke? Intuisi yang ia rasa kepada kamu, benar atau enggak ya teman-teman? Sekarang ini dia merasa bahwa kamu tuh ada sakit hati yang sangat besar, dimana aku melihat kamu tuh kayak kecewa gitu. Banyak orang yang mungkin harus kau hadapi, banyak masalah yang mungkin harus kau hadapi dan kau berjuang sendirian. Itu yang dia rasa kepada kamu. Dia merasa saat ini kau itu butuh orang-orang yang memang baik. Kau harus dikelilingi dengan orang-orang yang bisa mensupport kamu. Dikala kamu sakit, dikala kamu harus berjuang untuk melepaskan diri dari lingkungan atau orang-orang toksik, aku melihat di sini dia berharap ada orang yang bisa melindungi kamu, ya, entah itu saudara, teman, atau circle kamu. Firasat dia tentang kamu di sini, baiknya kamu itu juga banyak belajar, tidak terlalu terburu-buru, tidak terlalu menutup diri, tidak terlalu berasumsi yang aneh-aneh, belajar dari hal-hal yang positif. Dia mau kamu itu tidak terlalu terbuka kepada orang. Kenapa? Karena ya takutnya gini, kalau misalnya kamu terlalu terbuka sama orang tuh tahu kamu gimana, nanti takutnya banyak yang niatnya tadinya bagus jadi melenceng, jadi jelek. Kamu harus banyak berpikir dewasa, teman-teman. Kadang-kadang apa yang kita mau di sini tidak selalu kita dapatkan, dan ini kita itu butuh ketenangan. Jadi dia mau kamu tuh tenang, kamu tuh berdiam diri, kamu tuh berpikir ya ke depannya harus gimana, bagaimana kamu bisa menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Itu yang aku lihat. Kemudian di sini ada kartu Seven of Wands. Aku melihat dia kayak merasakan kamu sekarang ini sedang berjuang sendiri. Aku lihatnya ya, kamu selalu berjuang sendiri, tetapi sekarang mungkin ya karena kamu mungkin ada trauma, ada sakit hati, makanya kamu lebih banyak kayak menutup diri. Itu yang aku lihat. Kemudian apa yang ia rasa kepada kamu? Apa energi yang dipancarkan olehnya padamu? Ya, ini terkait dengan koneksi asmara ya teman-teman. Koneksi asmaranya di sini kita melihat ada energi Wheel of Fortune ya. Kita banyak mendapatkan energi dari Leo, dari Taurus, dari Aquarius, dari Scorpio. Dia berpikir bahwa kalau misalnya koneksi dia jauh atau komunikasi kalian gak baik, karena dia tahu kamu di kondisi yang seperti ini, kamu mungkin membutuhkan teman untuk berbicara, ada kemungkinan dia ingin datang kembali kepada kamu, ingin memperbaiki situasi, ingin memperbaiki keadaan. Dia pengen jadi circle positif kamu. Itu yang aku lihat ya, pengen jadi orang yang positif buat kamu. Yang kedua, di sini ada kartu Seven of Swords. Seven of Swords itu artinya apa sih? Seven of Swords artinya adalah kamu dia ingin datang sama kamu itu untuk apa ya? Untuk menginformasikan bahwa dia itu sudah berubah. Ya, dia itu sudah berubah dan sekarang ya dia lagi kayak proses untuk berubah. Dia datang ke kamu penuh dengan resiko. Dia datang ke kamu ya mungkin kayak mempertaruhkan harga diri. Bisa aja kan dia datang ke kamu nolak, kamu gak mau sama dia. Terus yang ketiga ada kartu The Fool.
teman-teman, ingin ada sesuatu awalan baru sama kamu. Itu yang aku lihat di sini ya. Dia datang ke kamu dikarenakan mungkin dia tahu kamu membutuhkan seseorang ya, dan ini merupakan kesempatan. Dia ingin mengambil kesempatan datang sama kamu ya, untuk menunjukkan empati, menunjukkan rasa peduli sama kamu. Dia nggak pengen kamu lupakan. Kenapa? Karena pada zaman dulu, pada dahulu mungkin kamu banyak kayak ngebantu dia, dan mungkin sekarang ini dia turun gunung, saatnya dia untuk membalas kebaikan kamu. Strength. Dia pengen datang bukan hanya membalas kebaikan kamu, tetapi juga mau bertahan di kala suka dan duka sama kamu. Itu yang aku lihat. Apa intuisinya kepada kamu? Saat ini adalah saat yang tepat ya, perfect timing. Dia pengen maju bersama kamu. Udah nggak usah ngomongin yang lain-lain, ngomongin yang dulu-dulu. Skala ini adalah waktu yang tepat untuk dia datang kepada kamu. Dia mau bilang bahwa dia percaya sama kamu, dan ketika kamu menyampaikan pendapat kamu, dia akan mencoba untuk memahami dan setuju dengan apapun yang kau katakan. Dia sangat percaya bahwa ini adalah pilihan yang tepat dengan memilih kamu. Dia hanya ingin kamu ngomong iya, aku kembali ya sama kamu, iya. Di sini aku lihat ada energi yang menurut aku datang bersamaan, dan kamu tuh akan bereaksi bahagia gitu loh. Aku ngelihat dengan datangnya dia diikuti kabar baik, dia merasa ini adalah kayak awal perjalanan, dan di sini aku melihat banyak sekali kelimpahan yang datang. Nah, aku tuh kayak ngerasa gini loh teman-teman, saatnya hidup kamu tuh kayak berbalik ya, saatnya hidup kamu itu kedepannya itu berubah. Yang aku lihat di sini, dia ingin datang untuk menambah fokus kamu. Karena kenapa ya, kalau kelimpahan itu sudah datang, maka fokus pun itu bisa bertambah karena kamu bisa mengerjakan hal-hal lain. Aku lihatnya kayak gitu. Dia nggak mau kamu berubah. Dia cuman bilang jadilah diri kamu sendiri. Situasi ini namanya apa ya? Sesuatu yang otentik yang aku bilang ya. Kamu harus mencari dirimu sendiri, dimana dia suka kamu tuh memiliki kekuatan bertahan. Secara tidak langsung ya, kamu tuh ada sisi kelembutan, ada sisi kekuatan, dan ada sisi perlindungan. Ini yang dia rasa kepada kamu teman-teman ya. Jadi energinya itu bener-bener kayak saat ini tuh adalah waktu yang tepat untuk dia bereaksi atas kamu. Di sini yang aku lihat ya, kartu Sun di sini menunjukkan adanya inner child dia yang terketuk. Inner child dia yang terketuk itu dalam arti saatnya dia tuh menyadari, saatnya dia memahami, ketika dia melihat hidup kamu tuh memang sekarang lagi kayak banyak perenungan, banyak berpikir. Dia adalah seseorang yang menurut aku tergerak hatinya melihat kamu dari jauh, dan dia ada keinginan rasa untuk melindungi kamu. Ini juga bisa berarti kalau kamu sudah memiliki anak, terutama laki-laki, ya kamu akan diproteksi sama dia gitu. Jadi ini adalah sebagai penguat kamu sebetulnya, sumber kekuatan kamu, sumber kegigihan kamu adalah juga dari anak kamu, ke darah dagingmu sendiri ya. Jadi kalau kamu nggak ada dia, kamu mungkin tidak sekuat sekarang, walaupun kamu di sini aku lihat kondisinya kayak sedih banget gitu loh, kecewa 12 ya. Nggak tahu, tapi ini yang dia rasakan, firasatnya dia kepada kamu.
Ini adalah bentuk moodnya dia ya teman-teman. Aku akan bacakan, aku akan buka mungkin sekitar 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia mau curhat sama kamu ya. Saat ini dia dalam kondisi yang sedang tidak bisa memilih, dalam arti walaupun mungkin kondisi dia kamu tahu dia di mana, tapi dia tidak bisa segera datang ke kamu karena mungkin memberatkan keluarga, memberatkan pekerjaan, atau nggak bisa memilih antara kamu dengan yang dia sibukkan, yang dia fokuskan sekarang. Kalau di cinta segitiga di sini ya jujur aja dia tidak bisa memilih ya. Tapi kalau udah lepas dari cinta segitiga tuh bagus. Nah, sekarang ini ketika dia memilih itu tidak memungkinkan karena situasi yang dia sedang hadapi saat ini itu sedang amburadul. Jalannya dia tuh tidak semulus jalan kamu. Ya, jalan dia tuh penuh dengan lika-liku yang berat. Bagaimana dia mengatasinya itu juga ya tergantung dari nasib lah. Dia selalu punya omongan ke orang-orang lain bahwa dia terinspirasi. Kamu tuh memberikan dia inspirasi. Mungkin di sini ada yang punya orang lain, punya will atau P lain, tetapi dia hanya mau kamu. Mungkin ada orang lain yang masuk ke kehidupannya. Dia menyadari banyaknya kesalahpahaman di antara kalian. Dia hanya butuh fokus ya, jadi supaya tidak memperbesar masalah. Kalau dia diem atau dia nggak mau ngebahas sesuatu sama kamu ya, dia hanya fokus ingin bekerja, nggak pengen kehilangan fokus bekerja. Dia melihat sekarang malah ketika kamu menarik diri, kamu lebih bahagia tanpa adanya dia. Dia merasa seperti itu. Ini curahan hatinya ya. Kamu bener-bener mau ngelupain aku ya, dalam arti antara dia nggak bisa ngapa-ngapain sama nggak ikhlas ya kalau kamu ngelupain dia. Dia pengen memperbaiki image. Dia ingin menjadi seseorang yang baru ya. Kalau kamu merasa dia tidak berefek apa-apa sama kamu, dia ingin memperbaiki image-nya ya kepada kamu. Karena dia menyakitimu, saya melihatnya ya kegagalan, saya melihatnya kesulitan yang dirasakan sekarang adalah karena menyakitimu. Ada sebuah karma di sini yang dimana itu berdampak efeknya kepada dia. Kamu ingat-ingat dia pernah nyakitin kamu apa? Aku akan bacakan ya di sini teman-teman. Apa yang dia hadapi karmanya kepada kamu. Ada kartu Eight of Swords. Dia kayak ada perasaan terpenjara dalam pikiran ya, dalam fisik juga terpenjara, susah bergerak sekarang. Dia penuh dengan emosi, penuh dengan amarah yang tidak tersalurkan karena semuanya mandek. Karmanya dia kepada kamu. Ada kartu High Priestess. Belakangan dia tuh baru menyadari dan kayak apa ya, dia kayak kehilangan kreativitas gitu loh. Dia merasa sekarang ini kayak dia tuh bodoh. Mungkin dia nggak tahu apa-apa, mungkin dia juga nggak tahu harus berbuat apa. Sekarang kan kayak ilmunya hilang. Jadi kayak dia tuh harus belajar ulang, harus bisa menyatukan antara pikiran dengan fisiknya juga, kayak gitu. Terus di sini karmanya apalagi ada kartu Page of Wands. Dia kayak nggak tentu arah gitu teman-teman. Ya nggak tentu arah. Dia mau kemana dia nggak tahu. Ya dia di kayak dilepas sama semesta gitu. Kayak mencari jalan mau kemana aku nggak tahu. Karena di sini dia nggak ada persiapan.
Saya melihatnya yang karma paling besar adalah ada perasaan tidak lega, ya, ada perasaan kosong dalam diri, dimana ketika waktu ada kamu, ya mungkin orang ini pernah lah menyia-nyiakan kamu. Karena saya juga kaget nih, ada kartu karma di sini. Nah, kartu karma kan biasanya ada sebab akibat yang dilakukan. Dan aku lihat ada kartu Nine of Cups, ada perasaan hampa. Ya, jadinya kalau kita bicara mengenai karma, mungkin dia sekarang hanya bisa senang dengan keadaannya, menerima keadaan, sementara banyak gelas kebahagiaan yang harus diisi. Itu sih yang aku bisa tangkap sih, teman-teman. Energinya orang ini ke kamu itu ada energi penyesalan yang aku lihat. Ya, merasa kayak bersalah, merasa kayak tidak terkoneksi sama bumi, ya, karena petunjuk arahnya mungkin, ya, kita kan hidup di bumi, ya, petunjuk arahnya itu ya di bumi. Kalau seandainya orang nggak tahu jalan atau apa, kita tuh selalu menapaki kaki di bumi gitu. Dan sekarang ini rasanya kayak dia nggak tahu harus kemana, nggak ada arah, nggak ada petunjuk, nggak ada yang bisa dilakukan selain berdiam dan menunggu. Aku melihat begini ya, teman-teman. Kisahnya, mungkin ini bagian dari karmanya. Dia pernah nusuk kamu dari belakang, menyebabkan adanya kesakitan, perpisahan, shock, ya. Padahal kamu tuh sudah kayak mendapatkan nih orangnya yang aku mendapatkan cinta. Ternyata dia menusuk kamu dari belakang, dia memanfaatkan, dia tidak baik sama kamu. Dan sekarang, ya, setelah semuanya putus, ya, ini energinya seseorang yang membaca intuisi tentang dia saat ini, ya. Dia sekarang kangen kamu. Justru karena dia pernah nyakitin kamu, dia kangen kamu, dia pengen kamu ada di sampingnya, ya pengen ada permohonan maaf. Tapi ini tidak aku paksakan buat kalian yang memang sudah trauma, ya teman-teman. Jangan lagi lah menerima orang yang sudah menyakiti di masa lalu. Cuman orang ini masih ada energi sama kamu. Ada rasa penyesalan. Itu yang saya lihat. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga tidur kalian cukup. Aku doakan kita di tahun ini bisa mendapatkan berkah, ya. Berkah yang baik, dijaga sama Tuhan, bertemu dengan orang-orang yang positif. Itu aja. Terima kasih yang sudah readinganku untuk hari ini. See you. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.